semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Tamizan, garapan sutradara Majid yang dirilis pada tahun 2002. Dalam film Tamizan ini, Thalapathy Vijay disandingkan dengan salah satu aktris India ternama, yaitu Priyanka Chopra sebagai lawan mainnya. Di mana film ini merupakan debut Priyanka Chopra di kancah perfilman India. Film Tamizan mengisahkan tentang seorang pengacara muda yang jujur bernama Surya berjuang menegakkan keadilan di negaranya. Namun dalam prosesnya ia harus rela merasakan kepedihan melawan ketidakadilan. Mampukah Surya menjalankan misinya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang pemuda tengah menerima sebuah penghargaan dari presiden di negara bagian India Selatan, Tamil Nadu. Pemuda tersebut adalah Surya. Surya telah dinobatkan menjadi teladan bagi seluruh generasi yang akan datang atas pencapaian-pencapaiannya. Tepuk tangan dari para undangan pun memenuhi seisi ruangan. Semua berawal dari seorang pria pengangguran yang sering terlibat perkelahian-perkelahian kecil dalam upaya menolong temannya. Pria tersebut tak lain adalah Surya. Saudara perempuannya bernama Jaya mencemaskan masa depan Surya. Oleh sebab itu, Jaya meminta suaminya yang seorang pengacara bernama Saktivel untuk mengajak Surya bergabung sebagai pengacara junior pada seorang pengacara senior bernama Laksmi Narayan. May I come in? Yes. Suatu hari, Surya tak sengaja bertemu gadis bernama Priya dan seketika itu Surya jatuh cinta padanya. Setelah melalui banyak drama, Surya berhasil memenangkan hati Priya. Laksmi Narayan adalah seorang pengacara yang cerewet. Namun hal itu tak membuat Surya berpaling demi profesi barunya. Suatu hari datang dua klien Laksmi Narayan. Kebetulan sang pengacara sedang tidak di tempat. Mereka mengadukan keluhan pada pengacara junior yang tak lain adalah Surya. Dengan santai dan secara simpel, Surya memberikan solusi atas masalah mereka. Suatu malam, Jaya berkata pada Surya supaya Surya lebih sedikit serius dengan hidupnya. Jaya berharap suatu saat dirinya bisa membanggakan Surya dan melihat semua orang menghormati Surya. Sejak malam itu, Surya makin serius menata hidupnya. Ia mempelajari tentang hutang negaranya dan mengirim surat elektronik kepada Perdana Menteri. Surya mempelopori untuk menyumbang sebagian uang yang dimiliki guna membantu melunasi hutang negaranya. Tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi sorotan media dan ketika media meliputnya, Surya mengatakan hal-hal persuasif sehingga hampir seluruh warga Tamil pun turut melakukan hal yang sama hingga separuh hutang negara berhasil dilunasi. Menyaksikan hal tersebut, Jaya bangga pada Surya. Suatu hari, Surya melihat kerumunan orang yang hanya menyaksikan korban tabrak lari. Bergegas Surya membawa korban tersebut ke rumah sakit. Namun sangat disayangkan, dokter menyatakan bahwa korban tersebut terlambat 10 menit dibawa ke sana. Hal itu membuat Surya merasa terpukul. Seandainya orang yang pertama menyaksikan bertindak segera membawanya ke rumah sakit dan bukan dijadikan tontonan, mungkin nyawa korban masih terselamatkan. Di rumah, Surya menceritakan pada Saktivel. Saktivel pun menjelaskan bagaimana rumitnya berurusan dengan hukum, sekalipun mereka di pihak yang benar. Dan karena itulah, mereka memilih menonton daripada menolong, yang berujung menghadapi pertanyaan-pertanyaan polisi, kemudian dibawa ke persidangan dan fatalnya dari saksi bisa menjadi terdakwa. Lalu Saktivel pun meminta Surya untuk melupakan hal itu. Ketika sarapan, sebuah berita menampilkan 3 orang yang telah bunuh diri setelah di PHK tanpa pesangon dari ladang Punjali.
Esoknya beberapa korban PHK lainnya mendatangi rumah Saktivel untuk memohon bantuan memenangkan kasus di persidangan. Mulanya Saktivel menolak permohonan mereka, namun akhirnya berkat Surya, Saktivel mau membantu mereka karena bukti-bukti untuk melawan pemilik ladang Punjali di persidangan telah lengkap. Di lain tempat, pemilik ladang Punjali bernama GK mengetahui hal itu, lalu ia merencanakan sesuatu untuk mencelakai Saktivel. GK memprovokasi pimpinan pekerja ladang bernama Murti dan menjanjikan jabatan jika ia mampu memprovokasi yang lain untuk mencelakai Saktivel. Karena iming-iming tersebutlah akhirnya Murti memilih menjadi pengkhianat. Esoknya Murti datang kepada para pekerja. Ia memfitnah Saktivel, mengatakan bahwa Saktivel telah menipu mereka. Tanpa mencari tahu kebenaran lebih dulu, mereka semua termakan oleh provokasi Murti. Hingga saat Saktivel datang, mereka langsung menyerangnya dan membuat Saktivel kritis di rumah sakit. Di waktu yang sama, JK mendatangi Murti. Alih-alih menepati janjinya, ia justru membunuh Murti. Dalam keadaan sekarat, Murti menceritakan kebenaran pada beberapa warga yang kebetulan menemukannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Saktivel berpesan pada Surya untuk terus memperjuangkan hak para pekerja karena mereka tidak tahu apa-apa tentang kepelikan kasus ini. Ia juga menyatakan bahwa JK yang ada di balik penghasutan ini. Namun Saktivel melarang Surya melawannya dengan senjata, melainkan menggunakan undang-undang. Kematian Saktivel membuat Surya lebih serius mendalami profesinya sebagai pengacara muda. Ia mempelajari undang-undang politik India. Saat berangkat kerja, Surya melewati sebuah pemukiman di mana lokasinya nampak sangat kumuh. Bahkan beberapa warga yang terjangkit penyakit kaki gajah tidak mendapat perhatian khusus, padahal mereka semua taat pajak. Beberapa kali mereka ajukan permohonan, namun permohonan mereka selalu dibuang. Bahkan mereka kesulitan untuk bertemu konselor. Kemudian Surya menulis sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan warga setempat dan disaksikan oleh seluruh warga. Esoknya pengadilan memanggil 3 orang yang bertanggung jawab atas kemalangan yang terjadi akibat tersumbatnya saluran air di daerah Cinamapetai tersebut. Surya mendakwa mereka untuk ganti rugi pada warga Cinamapetai atas pajak yang selama ini warga bayarkan, namun fasilitas tidak warga dapatkan. Berkat bantuan Surya, Cinamapetai sudah tidak kumuh lagi. Air yang menggenang pun sudah bersih. Suatu hari saat di dalam bis, Surya memergoki kondektur bis yang berbuat curang pada salah satu penumpangnya. Esoknya pengadilan memanggil sang kondektur tersebut berikut sopirnya. Surya mendakwa mereka untuk melakukan ganti rugi pada pria tua tersebut dan hakim menjatuhkan kurungan selama 6 bulan atas kasus penipuan pada penumpang. Suatu ketika datang pria tua ke kantor polisi untuk pengaduan kasus, namun ia justru mendapat pungutan liar dari para penegak hukum di sana. Salah satu polisi yang bersimpati menyarankan kakek tersebut menemui Surya. Di hari berikutnya, pengadilan telah memanggil oknum korup tersebut. Surya mendakwa 2 polisi yang bertanggung jawab atas aksi pungli tersebut. Namun sang komisaris bernama Mutuvel nampak tidak menyukai cara Surya, dan Mutuvel berniat membalas dendam pada Surya. Di lain sisi, hubungan Surya dan pria nampak semakin hangat. Suatu hari pabrik susu GK disegel oleh Surya karena melanggar norma keamanan pangan. Begitu pula dengan 56 kedai minuman lainnya. Hal itu membuat GK berniat menghancurkan hidup Surya. GK mengirim preman untuk mencelakai Surya, namun aksi mereka gagal. Kemudian Surya menerbitkan sebuah buku berisi dasar-dasar hukum India dan membagikannya pada seluruh warga secara gratis dengan maksud supaya mereka memahami hak-hak hukumnya.
Melihat keberhasilan Surya, JK mengirim preman untuk mencelakai Jaya. Saudara perempuan Surya tersebut menemui akhir yang mengenaskan di tangan preman JK. Kehilangan saudara perempuan dan iparnya tak menyurutkan niat Surya. Justru ia makin tersulut untuk menyeret JK ke pengadilan. Kematian Jaya membuat Surya tak dapat meredam emosinya. Ia mendatangi kediaman JK dan menghajarnya. Sayangnya, Surya tak langsung membunuh JK, sehingga kelicikan JK membuat Surya menemui kesulitan. JK menyabotase kebakaran pada sebuah pemukiman dan melemparkan tuduhan pada Surya. Atas bantuan polisi korup Muthuvel, Surya dijebloskan ke dalam penjara. Seluruh warga yang mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar melakukan aksi unjuk rasa. Sementara di dalam penjara, Surya telah babak belur dihajar petugas atas perintah JK yang dipimpin Muthuvel sebagai ajang balas dendam. Muthuvel menyiksa Surya yang hampir sudah tak berdaya. Hingga saat Muthuvel hendak membakar buku hukum tindak pidana India, Surya bangkit menendangnya. Banyaknya dukungan publik membuat pengadilan akhirnya memanggil Surya dan bertarung secara hukum. Dalam prosesnya, Surya menyarankan beberapa reformasi pada sistem peradilan India. Surya pun memenangkan kasus di peradilan dan dibebaskan. Pada hari pembebasan Surya, JK datang lalu menembaknya. Letupan peluru tersebut memancing perhatian warga pendukung Surya, kemudian mereka berbalik dan menyerang JK. Beruntung saat seseorang hendak menikam JK, Surya mencegahnya. Surya tak ingin seseorang terkena hukum pidana karena membelanya. Melihat semua itu, Surya memperingatkan JK untuk mereformasi diri sebelum dijatuhi hukuman. Atas jasanya tersebutlah Surya mendapat penghargaan dan penghormatan dari Presiden India. Akhirnya misi Surya tercapai dan film pun selesai.